Mbak Untung, Ya, saya pernah dengar dari pengajian. di pengajian maksudmu, dengar di pengajian. Iya. Bagaimana? Nah, jika ada orang kaya yang tidak mau bersedekah, hartanya akan melaknati. Begitu ya, Mbak? Ya, memang begitu. Betul sekali itu. Kalau orang-orang kaya tidak mau bersedekah, hartanya akan melaknati dirinya. Kan sedekah itu kewajiban. Kalau di bulan puasa, orang puasa gitu kan, nanti lebaran, sebelum lebaran kita harus apa? Ya, memberikan zakat fitrah, zakat mal. Jadi 2,5% harta yang kita miliki itu disedekah, bukan disedekahkan, itu diamalkan gitu ya. Nah, jadi betul kata pengajian itu kalau orang kaya tidak mau bersedekah, hartanya akan melaknati. Ya semua orang lah, semua orang harus bersedekah karena sedekah itu adalah kebutuhan kan. Ada orang yang membutuhkan, dia harus dibantu dengan sedekah itu. Sedekah itu ya menjadi kebutuhan begitu. Dan di pengajian itu disebutkan sedekah tidak membuat kita miskin. Oh, betul sekali itu. Oh, wes. Gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali itu. Kalau kita bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, justru itu akan melipat gandakan rezeki kita. Entah besok, entah besoknya, itu pasti Gusti Allah itu kan tidak pernah mengingkari janji kan. Itu kan janji Allah. Kalau kau bersedekah, maka akan kulipat gandakan rezekimu. Begitu. Oh, jadi selain tidak membuat kita miskin, tetapi malah melipat gandakan rezeki kita ya, Mbak? Oh ya jelas itu, dan itu harus kita yakini. Begitu. Iya. Dan sekarang Abah mau cerita ya, Im ya. Iya. Kan ada misalnya orang ahli ibadah, sholatnya kenceng, ya pokoknya ahli ibadah lah. Tetapi untuk beramal sedekah saja tidak mau. Misalnya sebelum puasa kedatangan tamu, ya, karena ada tamu yang haus, memberi minum air putih saja tidak mau. Itu misalnya itu misalnya terjadi begitu ya, itu nggak bakal menemui surga orang kayak gitu, sekalipun dia itu ahli ibadah. Ibadahnya kencang, tetapi amal sedekahnya nggak pernah. Hati-hati, hati-hati. Ya. Mbak, saya duduk di rumput saja. Ya. Begini Im ya, itu ada orang kaya, Ya. kaya raya itu tidak mau bersedekah, sedekah tidak pernah, sangat-sangat pelit. Wah, itu akhirnya dia jatuh sakit ya, masuk rumah sakit, harta bendanya itu tidak pernah bisa menyembuhkannya, nggak bisa menyelamatkannya. Akhirnya dia meninggal di rumah sakit dengan harta benda yang dimilikinya, hartanya sampai habis, dia tidak sembuh, bahkan malah meninggal. Nah, itu kan artinya juga harta yang dimiliki tidak bisa menyelamatkan dia kan. Iya. Itu masalahnya dia tidak bersedekah, tidak pernah bersedekah. Nah, kalau dia suka bersedekah, senang bersedekah, berbagi pada orang yang kekurangan, barangkali dia malah tidak akan sakit separah itu kan. Mungkin sakitnya ya sakit, ya kalau sakit parah pun bisa Tuhan menolong gitu loh dengan apa, kesembuhannya. Itu kan ya Allah itu kan yang maha
menyembuhkan, yang maha memberi sakit, yang memberi rezeki, yang memberi hidup, yang bikin orang mati diambil nyawanya kan. Orang itu kan tidak punya nyawa, kita ini kan hanya ketitipan nyawa saja toh. Ya enggak, termasuk harta benda itu kita itu sebenarnya tidak punya, itu hanya titipan Allah. Nah, itu harta itu harus digunakan sebaik-baiknya, disedekahkan gitu. Nah, jangan digunakan untuk maksiat harta itu. Wah, itu bisa melaknati harta yang kita miliki. Begituin. Jadi kalau saya menangkap semua ini, sedekah itu menjadi kewajiban sekaligus menjadi kebutuhan semua orang. Oh ya, itu betul ya, terutama kaum muslim ya. Iya. Betul, berbagi. Orang itu kan harus berbagi. Ada orang yang berkelebihan, ada orang yang kekurangan. Jadi yang kelebihan harta itu ya membantu orang yang kekurangan, disedekahkan hartanya gitu kan. Iya. Apalagi bulan puasa ini kan, ladang puasa ini kan ladang rezeki, ladang ya bukan ladang rezeki, maksud saya ladang amal ibadah gitu. Ya, ya rezeki itu di mana-mana juga di bulan puasa. Orang jualan ini apa itu ya, kulineran itu juga laris manis kan. Puasa ini kan banyak tempat jadi ladang rezeki, yang tadinya tidak untuk jualan terus untuk jualan kulineran laris manis, itu kan jadi ladang rezeki kan. Iya. Ya jangan takut bersedekah. Sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin, justru akan melipat gandakan harta kita, rezeki kita gitu kan. Iya. Kalau orang kaya raya tidak mau bersedekah, ya hartanya akan melaknati dirinya. Dilalai saja, misalnya di jalan naik mobil breng kecelakaan ya toh. Itu masuk rumah sakit, tadinya dari rumah naik mobil mewah, terkapar di jalan, terkapar di dalam mobil karena kecelakaan, dipindah ke ambulan ya toh, di rumah sakit, masuk rumah sakit opnam, hartanya tidak bisa menyelamatkan dia, nggak bisa, karena ya hartanya melaknati toh. Harta tidak bisa menolongnya, itu karena kuasa ilahi itu ya. Itu saja ya obrolan dia. Iya.